Halo, saya Sabit Raira, dan kali ini saya akan bahas sebuah buku fiksi dengan genre kriminal. Terus terang saya jarang baca-baca buku fiksi dengan genre kriminal, cuman kali ini saya melihat buku ini. Yang pertama, buku ini terbit pada tahun 2015, tapi sudah difilmkan pada tahun 2016, yang artinya menarik lah kali ya kalau sampai difilmin. Terus yang bikin saya penasaran, di sini ada sebuah komentar dari seorang penulis fiksi terkenal yang bukunya selalu menjadi top-top dan dapat penghargaan, yaitu oleh Stephen King. Jadi si Stephen King menulis bahwa buku ini membuatnya tidak bisa tidur hampir sepanjang malam. Jadi saya penasaran dong, dia yang nulis bukunya terkenal saja dia bisa berkomentar seperti itu gitu kan. Dan buku ini tentu saja merupakan New York Times bestseller dan telah terjual dari lebih dari 4 juta eksemplar di Amerika dan Inggris dan terbit dalam 60 edisi. Yang mana saya yakin mungkin sekarang sudah terjual lebih dari 4 juta eksemplar itu sendiri. Dan buku itu adalah buku The Girl on the Train. Buku ini menceritakan tentang seorang wanita pecandu alkohol yang hidupnya berantakan karena dia kecanduan alkohol. Jadi wanita ini sebenarnya bukan wanita yang nakal atau hidup bebas, tetapi dia soalnya seorang wanita yang kecanduan dan tidak bisa melepaskan dirinya dari kecanduan alkoholnya itu. Jadi mungkin awalnya dia stres dan tidak bisa membendung dan mengendalikan stresnya sehingga dia harus menenangkan dirinya dengan alkohol. Yang mana ternyata hal itu membuat dia kecanduan dan terus-terusan meminum alkohol. Karena kalau dia nggak minum, dia merasa nggak tenang sekali. Dia merasa kecemasan yang sangat parah gitu ya. Dan kecanduan alkoholnya ini menyebabkan dia akhirnya keluarganya hancur, dia cerai, dan karirnya juga tentu saja tidak bagus-bagus amat kalau dia sering kecanduan alkohol gitu ya. Dan dia ini di cerita ini sering dibilang sering lupa ingatan gitu. Maksudnya adalah misalnya dia malam-malam pergi gitu ya. Terus dia udah lupa tuh, tiba-tiba dia udah di rumah tidur, dia nggak ingat apa yang terjadi pada malam tadi. Biasanya dia mengiranya karena dia meminum alkohol tadi. Dan yang menarik adalah bahwa wanita ini setelah cerai, dia pindah rumah dan numpang gitu ya, numpang di apartemen salah satu temannya yang mau menampung dia. Sebenarnya temannya jengkel juga nih karena dia kecanduan alkohol terus gitu kan. Nah, cuman dia numpang di apartemennya teman dia dan setiap hari dia ini komuter naik kereta untuk ke tempat kerjanya. Di mana setiap dia kerja, dia akan melewati rumah mantan suaminya yang sudah menikah lagi tadi gitu. Jadi dia setiap pulang pergi naik kereta itu dia akan melewati rumah dia yang lama gitu. Dia akan lewati terus dan dia melihat rumah itu. Dan dia itu kebetulan di sebelah rumah dia itu ada tetangga dia yang dulu. Yang sebenarnya tetangganya itu dia sangat senang banget lihat tetangganya itu. Karena dia menganggap bahwa pasangan yang sempurna itu adalah tetangganya yang tadi itu loh. Tetangganya yang dua orang itu sempurna. Karena katanya yang cowoknya cakep, yang ceweknya cantik. Dan mereka tuh terlihat harmonis sekali. Sehingga setiap dia melintasi rumah itu dan kereta, dia selalu memperhatikan tetangganya itu dengan sangat senang sekali. Karena dia menganggap itu adalah pasangan yang sempurna. Dan pada suatu hari, tetangganya yang tadi, yang si cewek, yang ceweknya kan mereka berdua tuh suami istri. Dan suatu hari si ceweknya dinyatakan hilang oleh polisi. Gitu. Dinyatakan hilang, sudah berapa hari, dan jadi berita besar tuh. Jadi berita besar, yang akhirnya ternyata si wanita inilah nantinya yang akan menjadi orang kunci yang bisa menemukan siapa sih pelaku dari hilangnya si wanita tadi gitu. Jadi itu ceritanya ya. Karena si cewek ini punya rasa penasaran dengan yang tetangganya hilang tadi, jadi dia akhirnya menyelidiki, namun dia bisa menemukan siapa pelaku sesungguhnya dari hilangnya si wanita itu. Nah, itu saja review dari saya. Jadi kalau kalian penasaran, silahkan baca langsung bukunya. Cuman terus terang, kalau baca buku ini gimana sih ya, namanya genre kriminal, ya pasti ada yang bikin kalian penasaran gitu kan. Ada yang bikin saya jengkel, karena terus terang karakter utamanya ini menjengkelkan gitu loh. Menjengkelkan karena dia kecanduan alkohol sekali gitu kan. Dan itu membuat dia sering tidak ingat gitu, sering tidak ingat. Misalnya malam ini dia ditamparin orang gitu, dia nggak ingat siapa pelakunya. Misalnya dia pada malam hari dia melihat seseorang membunuh seseorang gitu. Misalnya ada orang yang bunuh-bunuhan. Dia nggak inget itu, dia nggak inget. Padahal nanti dia tiba-tiba sering terlintas sepintas gitu loh ingatannya. Jadi dia ibaratnya mengumpulkan puzzle-puzzle itu untuk mengingat kembali apa yang pernah dilihatnya pada saat dia teler tadi. Gitu. Kalau masalah penilaian, saya kasih buku ini 3 dari 5 gitu ya. Kenapa 3 sih padahal dia bestseller? Nggak ada sih, mungkin karena emang sekedar nggak cocok saja. Tapi walaupun ceritanya sebenarnya bagus, tapi bagi saya pribadi saya cuma kasih poin 3. Ada beberapa hal yang saya sulit cerna sebenarnya. Nggak tahu, mungkin memang dari sayanya gitu ya. Jadi biasanya kalau saya baca cerita tuh saya ngalir aja. Tapi kalau di buku ini saya sering ulang-ulang gitu. Sering ulang-ulang ke halaman ke belakang-belakang gitu kan. Ya mungkin karena sayanya saja gitu. Tapi dari saya pribadi saya kasih 3 dari 5.
Oke, sekian dari saya. Saya pribadi rekomendasiin banget kalau kamu mau baca buku ini, atau kalau kamu malas baca, kamu bisa nonton langsung saja. Cuman kadang-kadang kalau nonton nggak dapet detail yang benar-benar ada gitu kan dari sebuah tulisan gitu kan. Tapi terserah kamu, silahkan pilih. Sekian dari saya. Semoga review kali ini bisa membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Sekian kata. Terima kasih.